Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, setelah lebih dari 3 jam proses pemadaman api yang membakar sebanyak 10 lantai di gedung Bapenda DKI Jakarta masih dilakukan. Petugas pemadam kebakaran masih berfokus pada pemadaman titik-titik api yang masih terlihat di beberapa lantai teratas di gedung Bapenda. Belum diketahui penyebab dan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita nanti lihat dulu, kan sampai sekarang masih dalam proses pendinginan, kita belum tahu juga. Tapi ya, tadi ada antara 11 sampai 16 yang sekarang. Infonya ada korban nggak Pak tadi? Ya mudah-mudahan ya doa aja, nggak ada apa-apa. Pak, sejauh ini proses penanganannya seperti apa Pak? Sudah tahap gimana Pak? Pendinginan sekarang. Oke, berarti sudah titik api sudah mulai padam Pak ya? Belum, pendinginan itu kan harus memastikan yang namanya api tidak ada lagi titik api ya. Sementara itu, tim penyelamat juga mengevakuasi seorang korban yang sempat terjebak dalam kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Proses evakuasi saat tim penyelamat melakukan penyisiran di lantai 11 dan 12. Korban, saudara, mengalami sesak napas akibat asap. Namun, kondisinya terus membaik setelah diberi oksigen. Saat kondisi mulai stabil, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Usai dinyatakan aman, Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah TKP, menyelidiki penyebab kebakaran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta. 10 orang saksi telah diperiksa. Diketahui di lantai 11 gedung teknis Bapenda sedang terjadi renovasi atau perbaikan. Renovasi diduga sebagai pemicu kebakaran. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan. Kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat dilaporkan terjadi pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat pada Jumat malam. Api diduga berasal dari lantai 11 yang kemudian menyambar ke lantai lain. 37 unit armada dengan 185 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kita pantau, saudara, situasi terkini dari kebakaran di gedung Bapenda Jakarta. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Yanuar Ruslim yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Putu. Putu, setelah semalam terjadi kebakaran di gedung Bapenda DKI Jakarta, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah berhasil dipadamkan dan sudah tahap pendinginan? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Sampai dengan pagi hari ini proses pendinginan dan juga penyisiran seluruh lantai-lantai yang kemudian terdampak kebakaran ini masih terus dilakukan. Tetapi ya, satu yang signifikan bisa terlihat adalah kalau dipantau dari area luar, ini sudah tidak ada lagi kobaran api, kemudian juga sudah tidak ada asap yang terlihat keluar begitu dari area gedung ataupun juga dari lubang-lubang yang muncul pasca kebakaran terjadi pada Jumat malam kemarin. Artinya proses pendinginan ini sudah mulai berangsur selesai begitu. Kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, memang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini sampai nanti pukul 9 pagi proses pendinginan ini memang masih akan terus dilakukan begitu ya, supaya lebih detail lagi seperti apa prosesnya. Juru kamera Kompas TV Yanuar Ruslim akan menunjukkan kepada Anda situasinya sampai dengan pagi hari ini. Adisti dan juga saudara, seperti yang Anda lihat sudah tidak ada lagi kobaran api yang muncul di area gedung, kemudian juga sudah tidak ada lagi
asap yang keluar juga dari area gedung. Maka yang kemudian coba dilakukan adalah menyisir lantai demi lantai, memastikan tidak ada lagi titik api. Dan ini kemudian karena memang sudah tidak sebesar pada Jumat malam, maka yang dilakukan oleh Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta adalah mengurangi armada ataupun juga unit pemadam kebakaran yang semula ada sekitar 30-an unit, ini sudah berkurang menjadi sekitar 24 unit saja yang standby berada di lokasi saat ini. Kemudian juga yang tadi disampaikan adalah jumlah personil tentu saja ini juga sudah dikurangi. Artinya memang fokusnya adalah untuk memastikan tidak ada titik api. Kalau dari sisi polisi sendiri, Adisti dan juga saudara ini memang menyampaikan bahwa proses olah TKP ini sudah dilakukan. Pemeriksaan saksi sudah dilakukan, ada 10 saksi yang diperiksa. Kemudian dugaan sementara ini memang muncul api atau titik api itu dari lantai 10 lantai 11 di mana di lantai tersebut terdapat titik renovasi. Tetapi memang kalau kita lihat begitu ya sampai dengan pagi hari ini belum seluruhnya lantai ini disisir oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu tadi disampaikan jika nanti sampai dengan pukul 9 pagi ini sudah dinyatakan sama sekali tidak ada titik api, sama sekali tidak ada kemudian asap. Kemudian lantai-lantai ini juga kemudian bisa diperiksa oleh Lab 4 dari Mabes Polri. Maka olah TKP secara menyeluruh ini baru bisa dilakukan. Yang kemudian menjadi sorotan juga Adisti dan juga saudara adalah berbicara soal pom bensin yang ada di sebelah persis di sisi gedung Bapenda ini, di mana tadi disampaikan oleh pihak pom bensin atau dari pihak Pertamina belum ada arahan untuk membuka atau membuka operasional begitu, sehingga nanti yang coba dilakukan adalah paralel jika nanti sudah dinyatakan oleh Gulkarmat tidak ada api, kemudian sudah bisa kemudian beroperasi kembali, maka baru operasional dari pom bensin ini dibuka kembali dan tentu saja kemudian bisa melayani masyarakat. Dan juga itu berlaku untuk jalanan atau ruas jalan yang tempat saya melaporkan saat ini Adisti dan juga saudara, di mana ruas Jalan Abdul Muiz baik itu yang ke arah Harmoni ataupun juga menuju ke Tanah Abang ini tidak bisa dilewati baik itu oleh roda 4 ataupun juga roda 2. Nantinya akan ada pengalihan begitu ya, bisa menggunakan jalanan kecil di sisi sebelah Abdul Muiz sebagai alternatif atau diminta untuk memutar. Artinya bagi Anda yang nantinya akan kemudian melakukan aktivitas menuju ke Harmoni ataupun juga ke area Tanah Abang tapi melewati jalan-jalan Abdul Muiz, maka ini diharapkan untuk memilih jalur lain agar tidak kemudian terkena atau terjebak kemacetan ataupun juga penumpukan arus lalu lintas di kawasan ini karena areanya masih ditutup sampai dengan proses semuanya ini dari mulai pendinginan, pemadaman dan lain-lainnya ini berhasil dilakukan. Terakhir catatan terbaru tadi pukul 7:25 begitu ya disampaikan oleh Gulkarmat bahwa korban sampai dengan saat ini hanya ada satu, yaitu yang dievakuasi, korban selamat dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Sementara yang lain-lainnya ini tidak ada lagi ditemukan korban luka ataupun juga korban meninggal dunia, tapi karena prosesnya masih berjalan sampai dengan nanti jam 9, jadi kita nantikan apakah ada update lagi terkait dengan jumlah korbannya. Terima kasih, Adisti, kembali ke Anda di studio. Oke, Putu, singkat saja. Ini kan kalau tadi kita lihat ya, api pertama kali muncul di lantai 11, kemudian terdampak di beberapa lantai. Jadi total keseluruhan terdampak kebakaran ini ada berapa lantai dan juga bagaimana dengan operasional di hari Senin mendatang untuk kegiatan di Bapenda DKI Jakarta. Sudahkah ada informasi akan dipindahkan ke gedung mana? Dan kalau kita lihat tadi kan Anda menyebutkan juga SPBU operasionalnya juga sampai saat ini belum bisa berfungsi secara normal, termasuk juga jalan di Abdul Muiz juga masih ditutup. Iya, sampai dengan saat ini prosesnya atau fokusnya itu masih dalam proses pendinginan, Adisti dan juga saudara. Jadi yang pihak yang ada di area ini adalah Gulkarmat, kemudian juga dari polisi, dari Polres begitu ya. Belum ada kemudian otoritas terkait dengan bagaimana operasional dari gedung Bapendanya sendiri. Kalau bicara soal berapa lantai yang terdampak, ini memang dari mulai lantai 11 sampai dengan lantai 16 ini terdampak cukup parah begitu. Tetapi kebakaran ini juga menyambar ke lantai di bawahnya, yaitu lantai 10, 9 dan juga 8. Apakah kemudian lantai-lantai yang terdampak ini akan dipindahkan atau misalnya nanti akan ada WFH begitu? Ini nanti harus kembali mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Bapenda, karena kalau tadi juga disampaikan bahwa di dalam gedung ini bukan hanya Bapenda saja tetapi juga ada operasional dari pihak yang lain. Nah, pihak lainnya ini siapa saja itu yang masih kita tunggu juga data pastinya, karena proses resmi nanti akan disampaikan oleh polisi setelah olah TKP seluruhnya ini dilakukan
setelah jam 9 pagi. Adisti. Oke, kita akan tunggu bagaimana proses olah TKP selanjutnya yang akan rencananya dilakukan pada pagi hari ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Yanuar Ruslim berada di lokasi kebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta di Abdul Muiz. Terima kasih, selamat bertugas kembali Putu.